Oke Mbak Ida, selama mendampingi korban, ini sudah berapa kasus yang pernah ditangani? Ya, kalau kasus kita open ini ya, mengumumkan bahwa Beranda Perempuan siap untuk menerima kasus itu sejak tahun 2015 sampai sekarang, itu ada sekitar 30 kasus. Yang rata-rata memang kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Nah, kalau di kurang lebih setahunan ini, di tengah pandemi, kita justru banyak kasus yang masuk itu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau begitu, apa yang paling berkesan di sana Mbak? Ada nggak kasus-kasus yang memang benar-benar Mbak menangani secara sulitnya, senangnya, di situ benar-benar berkesan bagi Mbak sendiri gitu? Dari banyak kasus sebenarnya punya kesulitan tersendiri, punya tantangan tersendiri. Tapi yang paling berkesan menurut saya adalah kasus pelecehan seksual terhadap 6 orang anak, di mana pelakunya itu adalah seorang ASN, guru ngaji gitu kan. Nah, saya terkesan karena dari awal gitu ya, kasus ini ke-6 ibu korban itu memang fighting gitu, benar-benar mereka semangat untuk memperjuangkan akses keadilan terhadap proses hukum anak-anak ini. Dan proses itu nggak mudah gitu loh, cukup panjang. Dan kita sebagai pendamping kalau nggak kuat kita juga ikut merasakan beban ininya, beban secara mental gitu ya, karena kita berhadapan langsung anak-anak yang mengalami trauma gitu kan. Ada yang sampai sekarang masih takut mendengar suara laki-laki di telepon gitu kan. Ada yang masih takut untuk ke kamar mandi, harus ditemani. Itu traumanya tuh berkepanjangan. Nah, saya merasa terkesan karena mereka nggak pernah menyerah gitu ya, masih semangat, sehingga saya diperkuat gitu kan, semangat saya ketika day to day bersama orang tua mereka. Itu yang paling berkesan. Sehingga akhirnya kemudian mereka berhasil untuk memenjarakan pelaku. Dengan sekian lama waktu yang cukup panjang ya. Dan banyak orang menganggap bahwa nggak mungkin lah sudah diputus gitu ya kan. Tapi karena memang kita yakin, terus kemudian kuncinya kan penanganan kasus itu adalah korbannya sendiri dan keluarganya yang harus berjuang gitu ya. Nah, itu kunci kesuksesan dari penanganan kasus. Dan akhirnya kita bisa membuktikan semua orang bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Dan akhirnya mereka berhasil memenjarakan pelaku. Harapan Mbak Ida sendiri agar kasus kekerasan seksual pada perempuan ini dan pada anak-anak tidak terjadi lagi, apa harapannya Mbak? Yang pertama saya pikir ini bagian dari tanggung jawab negara gitu ya, untuk memberikan rasa aman terhadap kita semua, termasuk pada anak-anak kita, sehingga memang upaya yang dilakukan, intervensi yang dilakukan benar-benar harus secara konkret punya pengaruh terhadap perubahan terhadap kondisi perempuan. Saya pikir beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah sudah cukup banyak, tinggal bagaimana program ini, bentuk-bentuk intervensinya dilakukan evaluasi, asesmen, dan kemudian menentukan strategi yang tepat untuk benar-benar bisa menekan, terutama pada proses aparat hukum ya, yang saya rasa masih cukup lemah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena kalau proses hukumnya lemah, maka ini akan menyuburkan pelaku kekerasan seksual, sehingga bisa jadi saudara kita, anak-anak kita itu justru akan menjadi korban berikutnya. Baiklah pemirsa, terima kasih kepada Mbak Ida sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama ya. Semoga pernikahan dini pada anak tidak terjadi lagi. Semoga semakin berkurangnya pernikahan dini di Indonesia maupun di Provinsi Jambi ya Mbak. Oke Mbak Ida, terima kasih banyak atas waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang tentang perempuan, tentang anak-anak. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus kekerasan seksual pada perempuan, apalagi perkawinan anak usia dini, sehingga perempuan bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa berkarya untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi. Baik pemirsa, tentunya kita tadi sudah menyaksikan bagaimana perbincangan kita mengenai
perempuan dan juga kekerasan seksual pada anak dengan Mbak Zubaida. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya Sandra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam seputar perempuan BTV Jambi Cerdas Bersinergi.